Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Octavianus, NIM D 011937, kelas Sipil C 2019. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis daya dukung dan penurunan elastik fondasi tiang bor atau profile dengan menggunakan metode analitis dan software PEXIS V.8.6. Studi kasus proyek jalan layang kereta api Medan Bandar Kalipah kilometer 600. Penelitian fondasi. Fondasi merupakan suatu pekerjaan yang sangat penting dalam suatu pekerjaan teknik sipil karena fondasi ini yang memikul dan menahan suatu beban yang bekerja di atasnya, yaitu beban konstruksi atas. Indonesia adalah sebuah negara berkembang. Pembangunan di Indonesia telah banyak dijalankan, bukan hanya di kota-kota, tapi telah menyebar ke daerah-daerah di seluruh pelosok tanah air. Dalam pembangunan tersebut banyak bangunan besar seperti gedung, jembatan, bendungan, dan bangunan lain didirikan. Untuk menahan beban bangunan yang berat tersebut tentunya diperlukan fondasi yang kokoh. Dalam menentukan perencanaan fondasi suatu bangunan, ada dua hal yang harus diperhatikan pada tanah yang ada di bawah fondasi, yaitu daya dukung fondasi yang direncanakan harus lebih besar daripada beban yang bekerja pada fondasi, baik beban statik maupun beban dinamiknya. Kedua, penurunan fondasi yang terjadi akibat pembebanan tidak boleh melebihi penurunan yang diizinkan. Kemudian tanah adalah materi utama yang menerima sepenuhnya penyaluran beban yang ditimbulkan akibat konstruksi bangunan yang dibuat di atasnya. Tanah ada di permukaan bumi, mempunyai karakteristik dan sifat yang berbeda, sehingga hal ini merupakan suatu tantangan bagi perkayasa konstruksi untuk memahami perilaku tanah yang dianggap dalam perencanaan konstruksi dengan cara melakukan penyelidikan dan penelitian terhadap sifat-sifat yang dimiliki tanah yang tentunya hasil tidak mutlak, tetapi tepat dan benar. Akan tetapi, paling tidak kita dapat melakukan pendekatan secara teknis yang dapat dipertanggungjawabkan akurasinya dalam perencanaan konstruksi. Tanah terdiri dari 3 komponen, yaitu air, udara, dan bahan padat. Udara dianggap tidak mempunyai pengaruh teknis, sedangkan air sangat mempengaruhi sifat teknis tanah. Nah, komponen-komponen tanah dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Jadi jelas dalam gambar bahwa tanah terdiri atas udara, air, dan butiran-butiran padat. Selanjutnya itu penyelidikan tanah atau soil investigation. Penyelidikan tanah atau soil investigation adalah proses pengambilan contoh atau sampel tanah yang bertujuan untuk menyelidiki karakteristik tanah tersebut. Dalam mendesain fondasi, penting bagi para engineer untuk mengetahui sifat setiap lapisan tanah seperti berat isi tanah, daya dukung ataupun daya rembes, dan juga ketinggian muka air tanah. Oleh sebab itu, soil investigation adalah pekerjaan awal yang harus dilakukan sebelum memutuskan atau menggunakan jenis fondasi dangkal dan dalam. Penyelidikan tanah atau soil investigation ada 2 jenis, yaitu penyelidikan di lapangan atau in situ test. Jenis penyelidikan di lapangan seperti pengeboran atau hand boring ataupun mesin boring, konpenetrasi test atau sondir, standar penetrasi test atau SPT, sand contest, dan dynamic penetrasi penetrometer. Kedua yaitu penyelidikan di laboratorium atau laboratorium test. Jenis penyelidikan di laboratorium terdiri dari uji indeks properties tanah atau underbake, limit, water contents, specific gravity, sensor analysis, dan engineering properties tanah, direct shear test, geophysical test, consolidation test, permeability test, compression test, dan CBR. Standar penetrasi test atau SPT. Standar penetrasi test SPT sering digunakan untuk mendapatkan daya dukung tanah secara langsung di lokasi. Pengujian langsung di lapangan dengan metode standar penetrasi test atau SPT dilakukan dalam satu lubang bor dengan memasukkan tabung sampel yang berdiameter 35 mm sedangkan sedalam 305 mm ke dalam tanah pada dasar lubang bor dengan memakai satu beban penumbuk dengan berat 140 lb atau 63 kg yang dijatuhkan dari ketinggian 30 inci atau 75 cm
Setelah masukkan ke dalam tanah 6 in atau 15 cm, jumlah pukulan ditentukan untuk memasukkannya ke dalam sedalam 12 in atau 30 cm berikutnya. Kemudian klasifikasi tanah. Klasifikasi tanah sangat diperlukan untuk memberikan gambaran sepintas mengenai sifat-sifat tanah di lapangan atau perencanaan dan pelaksanaan suatu konstruksi. Dalam mekanika tanah, telah banyak dibuat metode pengklasifikasian sesuai dengan dasar yang dipakai untuk mendasari metode yang dibuat. Walaupun terdapat berbagai sistem pengklasifikasian tanah, tetapi tidak satupun dari sistem tersebut yang memberikan penjelasan yang jelas mengenai segala kemungkinan pemakaiannya. Selanjutnya itu fondasi dalam atau depth foundation. Fondasi dalam merupakan fondasi yang dipergunakan untuk meneruskan beban ke lapisan tanah yang mampu memikulnya dan letaknya cukup dalam. Fondasi dan jenis fondasi dalam. Fondasi tiang panjang beton bertulang atau percetak atau precast reinforced concrete pile. Fondasi tiang cer di tempat atau cast in place sering disebut dengan tiang profile. Fondasi profile adalah merupakan salah satu jenis fondasi tiang yang biasa digunakan pada konstruksi bangunan tinggi. Pemakaian fondasi profile adalah merupakan alternatif lain bila mana dalam pelaksanaan pembangunan berada pada suatu lokasi yang sangat sulit atau berisiko tinggi apabila mempergunakan fondasi tiang panjang. Dari sisi teknologi, pemakaian fondasi profile ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain mobilisasi yang mudah karena fondasi dicetak di tempat dan hanya membutuhkan alat boring seperti perakitan tulangan, tidak mengganggu lingkungan atau pembangunan di sekitarnya karena tidak menghasilkan getaran yang dapat merusak bangunan lain di sekitarnya. Kemudian jenis tiang profile. Jenis fondasi tiang bor atau profile. Profile lurus untuk tanah keras, profile yang ujungnya diperbesar bentuk bal, profile yang ujungnya diperbesar bentuk trapesium, dan profile lurus untuk tanah-tanah berbatuan. Sangat jelas pada gambar di bawah ini. Kemudian metode pelaksanaan profile. Metode kering atau dry holz method. Pada metode kering yang pertama dilakukan adalah sumur dan digali dan dasarnya dibentuk lonceng jika perlu. Kemudian sumuran diisi sebagian dengan beton dan kerangka tulangan dipasang, dan setelah itu sumuran telah selesai dikerjakan. Kemudian metode basah atau washboard method. Metode basah umumnya dilakukan bila pengeboran dia dilewati muka air tanah sehingga lubang bor biasanya longsor bila dindingnya tidak tahan. Juga metode casing. Casing diperlukan karena runtuhan tanah atau caving atau deformasi lateral dalam lubang bor dapat terjadi. Perlu dicatat bahwa seluruh perlu dipertahankan sebelum casing masuk. Baik, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.